Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat karunia dan taufik hidayahnya yang telah mengumpulkan kita, menghimpun kita di tempat yang berbahagia ini, tempat yang penuh dengan kemuliaan dan barakah dari Allah Ta'ala. Sebaik-baik tempat adalah majelis ilmu sebagai taman surganya Allah, dan lebih istimewa lagi majelis ilmu itu bukan hanya diisi oleh orang-orang awam, para mustami yang mereka barangkali tidak memiliki ataupun belum memenuhi kualifikasi sebagai orang yang tafaqquh fiddin. Maka sebaik-baik majelis ilmu adalah diisi oleh orang-orang yang menekuni tafaqquh dalam bidang agama, dan kita di sini bukan untuk menggurui apalagi menggarami, tapi kita di sini saling mengisi dan saling melengkapi. Tema saya tentang tafsir ayat-ayat dakwah dalam Al-Quran. Ini agak menarik karena saya biasanya mengisi tentang tafsir ayat-ayat liberal. Kali ini saya harus turun, maksudnya lebih membumi lagi ya, tentang ayat-ayat dakwah dalam Al-Quran. Yang kedua, saya harus lebih humble untuk tidak pakai songkok atau imamahnya Kiai Ahmad Dahlan, karena pertama ketinggalan di mobil. Yang kedua, saya tahu ini agak panas. Nanti kalau kepanasan lembab kepala saya itu bakal muncul jamuran. Nggak enak gitu ya. Baik, para asatidz sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tafsir ayat-ayat dakwah dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu ayat-ayat dakwah itu bisa kita bagi dalam beberapa klaster ya. Ada ayat-ayat yang memang menggunakan terminologi atau diksi da'a yad'u. Ud'u, da'a yad'u, ud'u, da'iyan, da'watan. Itu masuk ayat klaster dakwah itu. Yang kedua, ada klaster menggunakan kata tabligh. Itu ada berbagai varian ayatnya. Seperti misalnya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya kan? Ayatnya terkenal. Atau wa ma 'alar rasul illal balaghul mubin. Al-balagh itu dari kata tabligh, dan balagh itu satu akar kata. Klaster yang ketiga adalah menggunakan terminologi atau diksi nasihat. Ya, inni lakum nasihun amin. Ya, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Amin. Sepi nih. Mana pendukungnya? Apa harus saya potong nasihun aja? Nanti bid'ah ya, bid'ah dolalah ya. Ayatnya dipotong, wah Ustadz sesat ini. Itu ayatnya tidak disempurnakan itu sampai nasihun amin, kan begitu ya? Amin. Ya. Kalau kasus di tetangga sebelah itu kan memang agak mengganggu ya. Banyak yang sholat subuh katanya sekarang itu habis baca Fatihah itu nggak baca amin katanya. Nah, itu ngaco itu hanya imajinasi saja. Jadi ingin bikin lucu tapi garing ya. Itu kan sebenarnya pengen bikin lucu itu, tapi garing karena memang faktanya nggak ada. Gitu ya, seolah-olah diadakan gitu. Nah, itu yang ketiga itu klaster nasihat atau nasihun atau yang setara atau yang serupa dengan itu. Berikutnya ada lagi klaster ayat yang bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar.
Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, itu kan bagian dari dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Jadi itu klaster-klaster yang ada dalam Al-Quran ketika berbicara tentang ayat-ayat dakwah. Karena tema ini mirip seperti pilihan tafsir maudhu'i, tentu saya kalau membahas itu semua tidak cukup waktu. Perlu satu mata kuliah. Ya, perlu ada berapa? 14 pertemuan, Ustadz ya? Iya. 14 perkuliahan, itu satu semester. Untuk menjelaskan tuntas tafsir ayat-ayat dakwah. Lah, kok ini panitia PIMNAS ini kok berani sekali membuat modul tafsir ayat dakwah itu hanya dalam 2 jam, itu saya bingung. Tentu saya kira tidak akan mengupas tuntas semua klaster itu, termasuk bagian dari klaster ayat itu adalah bicara tentang ayat tentang peringatan, tanzir atau inzar. Ya, lakum nadhirun mubin, ya kan? La'allahum la'allahum yahdarun, atau kemudian liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah, itu bagian dari istilah-istilah dakwah ya dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, kita tidak akan merinci satu persatu. Saya akan memilih saja beberapa ayat-ayat yang penting untuk kita sebelumnya mana? Gimana ini? Oh ya. Oke, ini yang pertama ini ya. Baik. Iya, betul. Kita pertama ambil dari surat Al-Jin ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni layyujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah wahai Muhammad, ya, sungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan peroleh tempat berlindung selain dari Allah. Illa, ada pengecualian, balaghan minallahi wa risalati. Ya, di sini di terjemahan secara harfiah, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan Rasul. Sebenarnya terjemahan ini kurang pas. So apa? Ini berkaitan illa di sini. Kata illa ini apa? Istisna, ya, pengecualian. Pengecualian itu hadir setelah lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min duni multahada. Artinya apa? Ketika ini artinya bermakna negatif, tidak ada yang dapat menyelamatkan saya atau aku dari azab Allah. Ya, berarti apa? Ketika ada masuk illa, kecuali, berarti yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah adalah ini, balaghun minallahi wa risalati. Nah, jadi apa? Kita ambil kesimpulan dari 2 ayat ini, bahwa dakwah itu adalah jalan keselamatan dari azab Allah. Jadi kalau ingin selamat, jalan hidup kita selamat di akhirat, ini kan bicara tentang akhirat ya, karena tentang azab ya. Tempat berlindung dari Allah itu selain dari Allah itu nggak mungkin, itu hanya ada di akhirat. Ya, berarti apa? Dakwah itu, balagh itu, tabligh itu adalah satu-satunya jalan keselamatan yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Nah, ini bedanya Islam dengan agama lain, Pak ya. Kok kresek-kresek ya, Piai? Mau habis biasanya. Biasanya mau habis ya. Baik, tolong siapkan lagi. Inilah bedanya Islam dengan agama lain. Ketika agama lain atau konsep yang tidak berbasis kepada Quran dan Sunnah, itu menyatakan apa? Jalan keselamatan itu ada pada orang, figur, pada person, ya kan? Jalan keselamatan itu ada yang namanya Mesia, ada yang namanya apa? Al-Masih,
ya, atau ada yang namanya Ratu Adil, ya, Juru Selamat, ya kan, tebusan gitu, kira-kira begitu, jalan penebusan dosa itu ya, Juru Selamat. Dan ada juga salah satu bentuk fatalistik dalam Islam, dalam sebagian kaum muslimin ini, kita tidak akan selamat, ya, hidup kita di dunia akhirat kalau kita tidak mengikuti imam. Ya, maksudnya imam apa? Imam maksum itu kayak di Syiah kan begitu ya. Atau tidak mengikuti misalnya Imam Mahdi. Nih, kalau belum ada Imam Mahdi muncul nih, ya, umat Islam semuanya dalam keadaan sesat. Nah, itu nggak begitu. Konsep Quran nggak begitu, Pak. Ya. Qul la inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min duni multahadan illa bal. Inilah pentingnya dakwah. Jadi dakwah itulah jalan keselamatan. Siapa yang mengikuti balag dari Allah, peringatan dari Allah dan risalahnya, maka dia pasti akan selamat. Nah, jadi pentingnya dakwah dalam Islam itu bisa kita lihat dari ayat ini, ya. Jadi penting bagi kita apa? Mengikuti Allah, warisalatihi, dan risalah-risalahnya. Hatta Rasul itu nggak disebutkan di sini. Ayatnya kan nggak berbunyi illa balagham minallahi wa rusulihi, ya kan? Tapi risalati. Apa? Rasul itu bisa berganti. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu bisa berganti-ganti. Tapi yang tetap itu adalah nilai risalah yang abadi, yang kekal. Yaitu apa? Tauhid kepada Allah, ya kan? Ittiba kepada ajaran Rasul itu, gitu ya. Mengikuti syariat Allah yang diberikan kepada setiap masing-masing Rasul pada setiap masanya masing-masing, gitu ya. Jadi ada ad-din, ada syariah. Din itu yang menyatukan seluruh risalah para nabi dan rasul. Syariah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, itu masing-masing rasul bisa punya syir'ah, punya syariat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi zamannya masing-masing. Dan itu semua berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu. Itulah jalan keselamatan kita. Wa may ya'sillah. Nah, baru ketika bicara tentang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, artinya apa? Dia tidak ikut kepada dakwah. Dia tidak ikut balag minallahi wa risalatihi. Dia bermaksiat kepada Allah, ya, dan Rasul yang menyampaikan risalahnya ini. Maka dia akan mendapatkan apa? Siksa neraka jahanam dan kekal abadi selama-lamanya. Baik, berikutnya. Gak bisa pakai ini ya? Nggak bisa, karena nih. Oh, manual. Oke. Bukan Zat. Yang kedua, kita akan ambil misalnya dari surat apa ini? Coba dikecilin, Mas. Ininya, gambarnya. Ya. Dari surat As-Sajdah. Ya, walaqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Maka janganlah engkau wahai Muhammad ragu-ragu untuk menerima Al-Quran ini. Dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Nah, saya ingin mengambil pelajaran dari ayat ini apa? Bahwa modal utama kita berdakwah itu, para dai, para pendakwah adalah satu, berpedoman kepada wahyu. Jadi sekali-kali jangan sampai kita berdakwah itu modalnya kepada apa? Kepada popularitas, mengandalkan harta, mengandalkan jabatan, mengandalkan kekuasaan. Ya, sebab kekuasaan, harta, jabatan, popularitas itu bisa berubah. Yang tetap itu apa? Pedoman, Alkitab. Ya, ini makna simboliknya dalam ayat ini. Ya, maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, jangan sekali-kali kamu ragu untuk menerimanya Al-Quran itu. Nah, jadi modal
seorang dai dalam berdakwah adalah pertama berpedoman kepada wahyu, yang kedua lamma sabaru. Ya. Para pendakwah ini harus menjadi apa? Suluh di tengah-tengah umat, di tengah masyarakatnya. Mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Nggak bisa yahduna bi amri ar-rais, memberi petunjuk kepada umat atas perintah presiden. Wah, itu kan? Berarti ajaran Islamnya nanti ngikuti apa? Kemauan hawa nafsu presiden, hawa nafsu penguasa yang bisa bergonta-ganti. Ini bahaya. Maka Allah menetapkan apa? Yahduna bi amrina, memberikan petunjuk dengan perintah kami, harus konsisten dengan perintah Allah. Tapi harus diiringi dengan apa? Lamma sabaru, dengan sifat sabar, karena menyampaikan kebenaran, menjelaskan kebenaran itu pasti ada banyak tantangannya. Maka salah satu sifat dan ciri para nabi dan rasul ketika mereka menyampaikan dakwah itu, memberikan petunjuk dengan perintah Allah, itu adalah ketika mereka bersabar. Maka sabar itu sifat seluruh nabi dan rasul, dan nabi-nabi dan rasul yang paling besar kesabarannya itu yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Kata al-azmu, lihat dalam Al-Quran, ya, itu erat hubungannya dengan sabar. Ya, contoh bagaimana? Ingat ayat Al-Quran dalam surat Toha, ketika Allah menyebut Nabi Adam, ya, itu kurang sabar. Wahidna ila adama min qabli atau min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Ya, jadi azam itu tekad, itu erat kaitannya dengan kesabaran. Kalau sudah diberikan perintah dan larangan dari Allah, hei Adam, kamu jangan dekati ini pohon. La taqrabah hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Tapi Adam itu lupa. Walaqad akhirna ila adama min qablu fanasiya. Dia lupa. Ya, maka sifat manusia itu pelupa. Walam najid lahu azma. Kenapa dia bisa lupa? Apakah manusia seperti Adam itu pendek memorinya? Ya, lemah memorinya? Enggak juga. Pasti kan masih hangat itu. Ya, larangan Allah kan baru di dalam surat ketika Adam kemudian diciptakan berpasangan dengan istrinya Hawa, kemudian itu kan masih hangat larangan Allah itu. Disampaikan la taqrabah hadhihi sajarah. Kenapa? Adam khalifah pertama, nabi pertama, manusia sempurna, kok tiba-tiba jadi lupa? Kalau kita mengartikan nasia itu dengan istilah tekstualnya artinya lupa, nisyan, itu bukan karena lupa dia pendek memorinya, ingatannya lemah, tidak. Tapi karena apa? Walam najid lahu azma. Yang menyebabkan dia tergelincir mendekati pohon itu dan memakan buahnya, karena kami tidak mendapati pada diri Adam itu tekad yang kuat. Azam. Dan tekad kuat itu menuntut kesabaran, sabar untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Surat Al-Ahzab ayat 45-46. Ini penting ya. Jadi ketika Allah menyatakan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira, itu kalau kita artikan semua, insya Allah para ustadz di sini sudah tahu ya artinya. Itu bahwa pendakwah itu harus mengikuti nabi. Ya. Apa fungsi nabi di sini? Sebagai syahid, saksi. Sebagai mubasyiran, membawa kabar gembira. Sebagai nadhiran, pemberi peringatan. Wada'iyan ilallah, mengajak manusia menyeru ke jalan Allah. Maka dai itu harus memerankan fungsi ini, melanjutkan fungsi-fungsi kerasulan. Dia harus bisa menjadi saksi. Saksi itu apa?
Kalau dalam dunia pengadilan itu saksi itu apa? Hah? Witness, tahu jadi apa? Ketika Anda menjadi saksi di pengadilan itu bagaimana? Menyatakan mana yang benar, mana yang salah, kan? Jujur. Ya, itulah fungsi dai. Kita harus menjadi saksi. Ada perbuatan masyarakat yang menyimpang, maka kita bisa bersaksi. Oh, ini nggak benar, ini salah. Yang benar seperti ini, sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kedua, tidak cukup hanya menjadi saksi, tapi kita harus apa? Mubasyiran. Memberikan kabar gembira. Wa nadhiran, memberikan peringatan keras. Wa da'iyan ilallah, mengajak menyeru ke jalan Allah. Nah, jadi menyerunya ke jalan Allah, bukan ke jalan dirinya, kelompoknya, golongannya. Itu keliru. Kalau kita menyeru manusia ke golongan kita, maka dakwah Muhammadiyah ini harus kita jaga. Ya, artinya dakwah kita adalah mengajak orang untuk Islam. Ya, memperbaiki keislaman mereka. Ya, kalau mereka mau aktif berorganisasi dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu bonus. Tapi tugas kita pertama adalah mengajak orang untuk memahami, mencintai, mau mengamalkan dan mau membela agama Islam. Itu yang nomor satu. Bukan bela Muhammadiyah, bukan bela NU, bukan bela ormas ini anu dan sebagainya, ya. Harus, itu tugas pertama kita. Yang paling tinggi tujuan kita adalah mendakwahkan manusia ke jalan Allah, tunduk kepada syariat Allah, mencintai syariat Allah, mencintai Islam, cinta Allah, cinta Rasul. Itu nomor satu. Yang lain itu bonus, tambahan. Oh, senang dia dapat pencerahan dari dai-dai Muhammadiyah. Terus, wah, Pak Ustadz pengen aktif di Muhammadiyah, gimana caranya? Itu bonus. Baru Anda ngajak. Nah, begini administrasinya, keanggotaannya, syaratnya, ikut Baitul Arqamnya, begini. Itu bonus. Ya. Itu bukan dakwah mengajak kepada Islam. Ya. Tapi bagaimana orang bisa menjalankan Islam itu secara lebih terorganisir, lebih punya frame yang memajukan. Nah, itulah fungsi organisasi. Tapi yang paling asas adalah kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya. Ayat surat Fussilat ayat 33 ini paling terkenal. Ya. Selain ayat wa takum minkum ummatun, ya. Kuntum khaira ummatin wa'tasimu bihablillah, itu ayat-ayat ormas, ya. Kalau ini ayat dakwah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Berdakwah ke jalan Allah itu adalah sebaik-baik ucapan. Sebaik-baik apa namanya? Ya. Itu perkataan yang paling bagus, ya. Seruan yang paling bagus itu adalah ketika kita mengajak orang ke jalan Allah. Ya, selain tentu saja beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan kemudian perkataan ucapan kita untuk komitmen kepada agama Islam. Nah, perkataan yang paling baik, ya, itu adalah dakwah. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya, perkataan paling baik itu apa? Zikir, bersolawat. Nanti dulu. Ya, kalau zikir itu ingat Allah, ya kan? Itu untuk diri pribadi. Bersolawat, kita mendoakan, ya, agar Allah turunkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu untuk diri pribadi kita, keuntungannya. Benefit zikir, solawat, baca Quran untuk diri pribadi. Tapi kalau dakwah, kita menyampaikan, mengajak orang ke jalan Allah, ya, kemudian menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, menggembirakan mereka, memberikan kabar gembira kepada mereka supaya mereka ikut jalan Allah, itulah sebaik-baik perkataan. Kalau sebaik-baik zikir itu apa? La ilaha illallah. Itu sebaik-baik zikir.
atau afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, tapi kalau ahsanu qaulan, tidak ada yang lebih bagus dari perkataan itu. Ya. Ketika Anda menyampaikan khutbah, ketika Anda menyampaikan taklim, menyampaikan nasihat, tausiah, mauizah hasanah, itu ahsanu qaulan. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada itu. Kenapa perkataan dakwah mengajak orang kepada Allah ini dia dikatakan sebagai ucapan yang sebaik-baik ucapan, perkataan yang sebaik-baik perkataan? Karena tujuannya adalah mengenalkan hamba kepada Allah. Ta'rifun nasi bi rabbihim azza wa jalla. Nah, itu harganya mahal. Mengenalkan orang, hamba Allah, kepada zat pemilik, pencipta, ya, pengatur alam semesta ini dengan seluruh isinya, itulah ya sesuatu harga yang paling besar. Sehingga apa? Nabi SAW bersabda apa? La an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am, atau humurin ni'am. Ya, kalau ni'am itu jamak nikmat ya. Berarti yang pas itu na'am, humurin na'am. Kata Nabi apa? Sekiranya atau ketika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang disebabkan karena usaha kamu, karena ucapan kamu, karena taklim kamu, karena khutbah kamu, karena ceramah kamu, karena tausiah Anda, itu dengan itu Allah memberi petunjuk kepada seseorang, memberikan hidayah, itu khairun laka min humurin na'am. Itu pahalanya lebih besar dan lebih baik daripada pahala menyembelih seekor unta yang merah yang paling besar. Ya, itu. Jadi pahala menyembelih unta yang besar itu pahalanya besar. Itu lebih baik, ya, lebih besar pahalanya di sisi Allah SWT. Ketika kita bisa menyadarkan seseorang, kalimat yang kita ucapkan menjadi asbab hidayah buat orang, gitu kan? Nasihat kita masuk ke dalam hati seorang lalu mengubah jalan hidup dia. Petikan nasihat kita kemudian berpengaruh dalam kehidupan dia, meskipun sedikit, meskipun tidak banyak yang dia dengar dari ucapan kita, tapi itu masuk dan kemudian itu jadi asbab hidayah, dan orang itu bisa istiqomah dalam imannya sampai akhir hayatnya. Kenapa lebih baik pahalanya, Pak? Kalau saya memandangnya, wallahu a'lam bishawab ya, saya belum baca syarah hadisnya, tapi kalau saya menganalisis dan menduga, ya, menduganya begini, bahwa ketika seorang itu berubah perilakunya dari negatif menjadi positif, dari maksiat kepada taat, ya, maka ketika kita menjadi asbab hidayah buat orang ini, maka setiap dia berbuat kebajikan, setiap dia beramal soleh, setiap dia mengeluarkan kata-kata yang baik, perilaku sifat yang baik, maka kita pun mendapatkan pahala. Pahala apa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa orang memberikan petunjuk kepada jalan kebaikan, kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama, ya. Padahal cuma ngomong. Masuk ke telinga dia, masuk ke dalam hati dia, lalu dia jadi baik imannya, istiqomah. Setiap dia beramal soleh, kita dapat pahala, Pak. Alhamdulillah. Dan itu kita nggak capek loh. Ngomong capek nggak, Pak? Nggak ngomong. Oke, 1-2 jam semalam. Betul? Ya kan? Capean mana ngomong memberi tausiah dengan puasa, Pak? Puasa dari subuh sampai maghrib, capek nggak? Betul? Ya kan? Kan ada hadisnya, man fattara shaiman kana lahu begini-begini kan? Lebih capek puasa. Kita cuma sembarang ngomong, tapi itu bisa mengubah kehidupan seseorang, ya, itu pahalanya mengalir terus tuh.
Insya Allah. Apalagi sampai dia misalnya orang ini tergerak untuk apa? Mewakafkan hartanya, jihad fisabilillah, jihad bil amwal, jihad macam-macam. Oh, luar biasa. Makanya Kiai Ahmad Dahlan itu, wah udah nggak terhitung tuh. Apa namanya? Pohon pahalanya itu. Ya, pohon pahalanya nggak terhitung. Orang-orang besar itu hebatnya kenapa? Karena dia bisa menggerakkan umat. Dan umat yang banyak itu masing-masing apa? Melakukan amal soleh. Ya. Dan beranak pinak. Anak-anaknya ngikutin dia. Nah, itu yang memberikan petunjuk pertama asbab hidayah, apalagi Rasulullah, ya kan? Makanya dalam hadis Nabi apa? Itu disebutkan muallimin nasil khair. Ketika Nabi mengatakan apa? Malaikat semuanya akan mengucapkan istighfar, hatta ikan di lautan apa ini semuanya memohonkan apa ampunan kepada Allah. Itu kenapa? Asbabnya karena guru yang mengajarkan kebaikan. Nah, sama dengan dai. Dai itu kan guru juga. Ya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya. Ayat berikutnya, falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakumullahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Ini surat apa? Asy-Syura. Nah, ini kalau nggak hati-hati memahaminya agak tricky ya, agak bisa menggelincirkan nih. Ya, jangan dibawa ayat ini nanti kepada pemahaman apa? Pluralisme atau misalkan katanya orang beriman dan orang kafir sama saja, ya. Yang penting kita harus menyembah Allah, ya, Tuhan yang sama. Enggak begitu. Jawab di sini apa? Di sini sebutkan kata kuncinya adalah ud'u. Ajaklah, serulah. Kemudian istaqim. Istiqomahlah. Ya, istiqomah itu dalam bentuk bagaimana? Perilaku kita kemudian tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, kemudian diikuti dengan apa? Amantu bima anzalallahu min kitab, ya. Aku beriman sepenuhnya, full, bulat. Jadi beriman itu amantu bima anzalallahu min kitab. Makanya kalau para ustadz baca tafsir Hamka, ya, itu penting kita membaca itu misalnya ketika beliau membahas tentang masalah ayat-ayat tentang keimanan. Ya, kita beriman pada itu harus bulat, jangan setengah-setengah. Ya, iman yang bulat itu seutuhnya, sepenuhnya kepada Allah termasuk dengan isi kitab Allah yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul. Nah, kemudian apa? Wa umirtu li'adila bainakum. Aku diperintahkan supaya berlaku adil. Ya, jadi selain beristiqomah kita di jalan dakwah, maka dakwah itu menuntut kita untuk apa? Bersikap adil. Ya, tidak memilah-milah, tidak mendiskriminasi, ya. Diskriminasi kalau yang ngundang pejabat datang gitu ya. Kalau yang ngundang orang kecil miskin nggak datang gitu. Nah, itu nggak boleh begitu, ya. Kita harus adil. Umirtu li'adila bainakum. Kalau amplopnya sahih, kita datang, kita jadwalkan gitu ya. Kalau amplopnya dhaif, nggak lagi deh, cukup sekali aja gitu kan. Ya, gitu. Ini tantangan ya, ini tantangan secara psikologis ya, secara manusiawi ya begitu. Kemudian apa? Umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum. Ya, ini. Jadi Allah itulah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amal kami, amal kalian, amal kalian. Nah, ini nanti jangan dibawa kepada, apalagi ada kata-kata la hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, ya. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Jangan berarti ini ayat dibawa kepada paham relativisme. Relativisme kebenaran. Seolah-olah dengan ayat ini akan
menihilkan, akan menghilangkan substansi kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam. Enggak. Ayat ini diturunkan oleh Allah di periode Makkah, ya kan? Surat Asy-Syura ini Makkiyah. Semua ulama sepakat. Ya. Ketika berhadapan dengan orang-orang musyrikin di Mekah, maka cara Nabi untuk berdialog dan berhujjah dengan mereka, salah satunya Allah menurunkan ayat ini. Supaya apa? Supaya ini, ya, rendah hati dan tidak menghakimi. Itu sifat dai yang paling asasi. Jadi kita menganggap orang-orang musyrik, orang kafir, ya, di luar Islam, itu jangan kita pandang mereka dengan pandangan yang rendah, pandangan yang hina, enggak. Tapi kita harus justru memandang mereka itu dengan pandangan yang penuh rahmat. Caranya bagaimana pandangan penuh rahmat itu? Ya, Bapak, dengan kasih sayang Allah, kita harus apa? Mengulur. Ada istilahnya mengulur. Ya, kayak tarik tambang, ya kan? Tarik tambang nggak harus dari awal sampai akhir kita tarik terus. Ya, sehingga kita akan terluka sendiri. Tapi kadang-kadang kita ulur dikit. Nah, baru ketika dia apa? Ketika dia lalai, baru kita tarik, itu kan? Kencang, baru jatuh dia. Nah, itulah dengan redaksi seperti ayat yang tadi, surat Asy-Syura tadi, umirtu li'adila bainana wa bainakum, ya. Allahu yajma'u bainana wa bainakum, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Itu membawa orang-orang musyrikin ketika berdialog, ketika diajak kepada Islam, membuat mereka itu tidak congkak, membuat mereka tidak sombong. Kenapa? Karena diperlakukan setara oleh seorang dai. Pada dasarnya begini, seolah-olah Nabi ketika berdakwah kepada orang musyrik, kita menganggap gini. Jadi ini bagian dari uslub Al-Quran, ya. Ketika menyampaikan kebenaran, bahwa Allah memberikan pengarahan kepada kita, kamu walaupun kamu merasa benar di atas kebenaran, tapi kamu tuh jangan ngotot. Jangan merasa paling suci, kemudian kamu ngotot, sehingga apa? Orang lari dari kamu. Caranya bagaimana? Ini caranya berdialog dengan orang musyrik. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ya, Tuhan kita kan sebenarnya kan satu sama Tuhannya mereka. Maksudnya bagaimana? Ya, yang mengatur alam semesta ini kan cuma satu. Baik yang memberi rizki kepada orang beriman, kepada orang kafir, kepada orang musyrik, ya kan Allah juga kan satu. Ya kan? Kita tidak mengatakan bahwa yang memberikan rizki kepada kita orang mukmin Allah, kalian Tuhan yang lain gitu. Enggak begitu cara menjelaskan tauhid. Kita harus mengajak mereka memikirkan tentang keadaan alam semesta ini, bahwa Tuhan itu satu, dan kita ajak mereka untuk masuk ke sini. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah itu Tuhan yang menciptakan dan memberikan rizki kepada kami dan kamu satu. Ya, meskipun yang kalian sembah beda. Gitu. Maka Allah di sini mengatakan apa? Pakai tauhid rububiyah, Rabb, bukan ilahuna. Ya, bukan ilahuna wa ilahukum, tapi Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Jadi khitab, kita bicara kepada orang musyrik atau orang kafir yang berbeda konsep ketuhanannya dengan kita umat Islam. Al-Quran sering menggunakan Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Untuk apa? Menjadi qasim mustarak. Apa qasim mustarak itu ya? Benang merah lah, yang menyamakan, menyatukan kita semua. Tapi kalau yang kita sembah kan beda dengan Tuhan yang mereka sembah. Hakikatnya, ya kan? Mereka sembah Trinitas, gitu-gitu kan? Walaupun yang diberi rezeki, yang beri rezeki ya Tuhan kita semua, Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, yang kita sembah beda dengan orang yang disembah oleh orang kafir, orang Majusi, Nasrani, Yahudi dan sebagainya gitu. Nah, ini cara kita menjelaskan akidah pada mereka. Lana amaluna wa lakum amalukum. Jadi ada kerendah hatian, ya. Nanti Allah itu akan membalas amal kita dan amal kalian. Jadi masing-masing kita nanti akan bertanggung jawab kepada amal kita masing-masing. La hujjata bainana wa bainakum, ya. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Itu di dunia. Ini konteksnya di
di dunia, ya. Jadi apa? Kita nggak perlu saling apa? Menyerang, kita nggak perlu agresi, kita nggak perlu memerangi, menghancurkan fisik orang lain. Itu maknalah hujjata bainana wa bainakum. Itu di dunia. Ya. Allahu yajma'u bainana. Apa? Allah nanti akan memutuskan perkara itu di akhirat. Ya. Jadi di dunia kita nggak boleh menghakimi orang non-muslim. Dan ajaran Islam dalam jihad perang itu tidak ada mengajarkan kita memerangi non-muslim karena dia bukan Islam, bukan. Nggak ada itu. Ya, tapi karena mereka berbuat zalim selain dia kufur kepada Allah. Tapi kalau dia kufur saja kepada Allah, ya kita tidak diperintahkan untuk memerangi mereka semata-mata karena agama. Jadi harus ada dua unsur, karena agama, karena kezaliman dan karena kekufuran mereka. Ya, seperti itu. Nah, ayat ini nanti jangan dipakai untuk relativisme. Ya, ini kan sempat ramai nih. Saya sempat kritik pernyataannya Pak Quraish Shihab dulu ya, ketika beliau menyampaikan penjelasan tentang ayat ini, kok ini artinya aneh ini. Beliau sampaikan ya mengarah ke arah relativisme, seolah-olah akidah Islam sama dengan yang lain gitu ya. Tidak ada yang benar di antara kita dan kalian gitu. Nah, itu nggak begitu ya. Wallahu a'lam. Berikutnya. Nah, dakwah itu juga bahkan mencakup makhluk selain manusia. Ini rahmatan lil alaminnya Rasulullah SAW. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu mencakup alam jin. Ya, kenapa alam jin dimasukkan di situ? Karena mereka ini termasuk makhluk yang berakal, makhluk yang punya irodah, tapi dia tidak kasat mata. Dan Rasulullah diutus ilal bu'istu bukan. Ada hadisnya Nabi, aku diutus untuk kalangan manusia dan jin. Apa itu hadisnya? Coba cari ya. Selain aku diutus untuk lil ahmar wal aswad, untuk manusia yang berkulit hitam atau berkulit putih atau merah ya. Itu ada hadisnya. Jadi ini Al-Quran yang pertama mengajarkan kepada kita bahwa ternyata dakwah itu menjangkau makhluk yang tidak kasat mata, yaitu makhluk jin. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Ya, sampai ada surat dalam Al-Qur'an dinamakan dengan surah Al-Jin. Berikutnya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, ini. Jadi seorang dai itu harus apa? Optimistik. Belum tentu apa yang dia ucapkan sekarang kemudian akan diikuti langsung oleh orang. Bisa jadi akan membutuhkan proses. Maka kita nggak boleh berkecil hati. Oh, saya udah ngasih tahu, kok dia nggak berubah. Itu jangan berkecil hati. Ya, sebab bisa jadi memang Allah tentukan bahwa pengaruh dari ucapan tazkir kita itu, peringatan-peringatan itu tidak berlaku sekarang, tapi mungkin nanti setelah melewati beberapa waktu. Atau kita misalnya, kita ingin memberikan peringatan kepada si fulan, tetapi kemudian didengar oleh orang lain, ya, ternyata hidayah itu masuknya ke dia. Nah, itu bisa jadi. Nah, itu makanya wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetaplah kamu memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi kita jangan berkecil hati. Misalkan jamaah kita hanya segelintir, yang datang sedikit. Ya, justru dari sedikit itu, kalau kita ikhlas menyampaikan, ya, memberikan nasihat, memberikan taklim, ya, dari situ mungkin ada, ya, yang akan nanti lahir dari
mereka itu ya orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari peringatan-peringatan kita. Terus, ya, ada lagi ayat-ayat motivasi tentang dakwah. Ini quotes ya. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Teruslah berdakwah wahai Muhammad. Ya. Meskipun engkau dicaci dan dihina, meskipun engkau dituduh sebagai apa? Tukang sihir, dituduh sebagai orang gila. Nggak usah pedulikan. Ya. Namanya orang berdakwah itu ya kita harus jangan baperan. Ya, jangan bawa perasaan. Ya, kalau politik bisa baperan. Nggak jadi cawapres, baper. Wah, kan? Atau apa namanya? Ya banyak lah itu. Dalam politik tuh banyak baperan ya. Kalau dakwah jangan. Dakwah itu nggak boleh ada istilah baperan. Ya, kita harus tetap istiqomah, memberikan peringatan, meskipun kita dicaci, dihina dan lain sebagainya. Berikutnya. Nah, bahkan dakwah itu juga ya nggak usah jauh-jauh deh. Kadang-kadang nih dai suka apa? Perhatian fokus kepada yang di luar. Yang di dalamnya enggak keurus. Apa yang di dalam yang paling dekat? Keluarga. Maka ayat tentang keluarga itu jelas. Ya, pertama adalah jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah itu. Jadi dakwah di lingkup keluarga juga penting. Ya, jadi keluarga kita, keluarga para dai harus lebih dahulu kita perhatikan, kita prioritaskan, baru orang lain. Kita looking inward, ya, kita lihat dulu ke dalam sebelum looking forward. Sebelum kita forward sesuatu, kita harus lihat dulu ke dalam. Sudah benar belum keluarga kita? Ya, sudah benar belum anak kita? Sudah benar belum istri kita? Sesuai dengan timbangan Islam. Ya, ini penting. Jadi dai harus memperhatikan aspek dakwah untuk internal keluarganya sendiri. Berikutnya. Ya, ini saya kira normatif ya tentang uslub. Sebenarnya ini kurang pas kalau dibuat dipakai istilah cara. Ini ya pendekatan. Ya, uslub itu pendekatan kalau saya dia. Kalau sebab unsur-unsur dakwah itu ada 5. Pertama ada dai. Yang kedua mad'u, yang didakwahi. Yang ketiga apa? Konten, materi. Yang keempat media dakwah, sarana-sarananya apa aja. Yang kelima metode. Ya, metode dakwah. Ada bil lisan, ada bil bil qalam, ada bil hal, ya. Nah, kalau ini adalah uslub. Ya. Pendekatan dakwah yang efektif itu seperti apa? Ada 10, ada 9 kalau tidak salah. Ini juga digali dari ayat-ayat Al-Qur'an. Pertama harus ada keteladanan, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah Rasulullah? Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Maka kita harus menjadi teladan bagi masyarakat kita. Berikutnya. Lemah lembut, ini juga pendekatan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ayatnya ada terkenal sekali. Ya, Ali Imran ayat 1559, ya. Harus lemah lembut, jangan kasar, jangan ya tegas boleh, tapi jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Ya, kata-kata binatang semua keluar, ya. Kebun binatang semua keluar. Ya, itu nggak boleh, ya. Malu kita kalau ada. Ya, sebenarnya substansi yang ingin disampaikan bagus, tapi terlalu over. Ya, akhirnya apa? Menimbulkan antipati. Akhirnya apa? Menimbulkan kebencian di tengah masyarakat. Gitu amat ya orang gitu, ya. Gitu amat dia mulutnya gitu kan. Akhirnya apa? Substansinya akhirnya nggak ketangkep sama masyarakat. Yang dinilai, yang dibesarkan, diviralkan adalah keburukan. Oh, ternyata pendakwah Islam ini begini, ya, jelek, mengeluarkan kata-kata kasar, kotor dan sebagainya. Berikutnya. Harus dengan bahasa yang dipahami. Tadi bilisani qaumihi. Surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Ya.
Kita berdakwah di kalangan masyarakat awam, pakailah bahasa awam. Di kalangan terpelajar, pakai bahasa mereka. Berdakwah di kalangan artis, selebriti, dan pakai bahasa mereka. Berdakwah di kalangan generasi Z, Gen Z, ya juga pakai bahasa mereka. Termasuk bahasa mereka apa? Bukan cuma bahasa gaulnya, tapi media penyampaiannya. Gen Z itu lebih suka apa? Audio visual, ya pakai media itu. Ya, Gen Z lebih suka apa? TikTok, pakai. Ya, walaupun kita agak gagap nih yang udah ya generasi kolonial, ya mau masuk TikTok gimana? Masa joget? Nggak usah, apalagi joget gemoy, nggak usah. Ya, jadi yang ini aja, yang umum-umum aja. Jadi dakwah tapi dikasih ilustrasi visual, ya apa namanya? Dan itu harus ada konten kreatornya, ya. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk bilisani qaumihi, ya. Yang keempat, berbantah dengan cara yang baik, wajadilhum billati ahsan. Jelas ya. Kelima, idfa billati hi ahsan. Ar-Ra'd ayat 22 atau apa namanya? Di sini ayatnya nih, alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu kemudian ini apa? Menolak kejahatan. Ini ayatnya apa ya ini ya? Kan biasanya itu idfa billati ahsan kan? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kannahu waliyyun hamim. Kali kalau Ar-Ra'd ayat 22 itu ada redaksinya berbeda. Ya. Apa namanya? Yadfa'us sayyi'ah apa namanya? Bil hasanah, ya. Wa yadra'u anhu sayyi'ah, ya, kalau nggak salah itu ayatnya redaksinya begitu. Wa yadra'u pakai istilah yadra'u, bukan yadfa'u, ya. Berikutnya memakai perumpamaan-perumpamaan dalam dakwah, ya. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matsal. Jadi kita pakai cara perumpamaan, karena Al-Qur'an itu banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan, ya, permisalan-permisalan yang masuk ke dalam hati kita dan nyata. Ya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya sebutir biji menumbuhkan 700 tangkai. Tapi jangan terlalu berlebihan juga. Ya, berlebihannya gimana? Memotivasi orang untuk sedekah, menjanjikan, kamu sedekah hari ini 1 juta, besok dapat 700 juta. Ya nggak bisa langsung dong, nanti repot itu kalau nanti ditagih, Ustadz, saya udah sedekah mobil, kok nggak dapat proyek saya yang gede miliaran. Nah, repot nanti. Nanti dibilangnya Allah ini nggak menepati janji. Nah, itu jangan begitu, ya. Jadi kita selalu sampaikan bahwa balasannya itu akhirat. Kalau dunia itu bonus. Kalau emang dikasih lebih di dunia karena kita bersedekah, ya. Di dunia seperti ini 700 tangkai, ya kan? Ada 7 tangkai, ada mana saya tangkai 100 biji, berarti 700. Nah, lalu jangan kemudian kita bawa jamaah istilahnya apa ya? Memiliki hitungan dunia gitu, hitungan matematis. Bertransaksi, ya. Di apa? Dikuantifikasi, diangkakan. Kamu kalau sedekah 100.000 nanti kamu akan dapat kali 700 berapa itu? 700 juta, ya. Wah, itu nggak bisa begitu, ya. Ya, hitungannya bukan hitungan angka dunia, tapi hitungan di akhirat, gitu. Kalau kita dapat seperti itu di dunia, itu bonus. Dan kita nggak bisa memastikan akan ada seperti ini, gitu ya. Jadi yang wasatiyah lah, kira-kira begitu ya. Jangan terlalu berlebihan. Terus. Yang ketujuh, larangan memaki orang yang tidak beragama Islam atau sesembahan mereka. Ya, ayatnya jelas. Al-An'am 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Berikutnya. Ya, dengan menunjukkan bukti nyata. Ya, itu juga cara kita berdakwah, ya. Nah, berikutnya terus mempermudah, ya, basyiru yassiru wala tu'assiru. Jadi kita harus mempermudah, jangan kita mempersulit, ya. Jangan seperti dosen, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah nilainya kan begitu. Ya. Jadi
dalam hidup kita saja, ya, dalam ibadah, fikih ibadah ada rukhsah, ya kan begitu, rukhsah, jamak, qasar dan sebagainya, ya. Maka dalam berdakwah apalagi, karena dunia dakwah itu tidak bisa juga kita pakai hitam putih, ya. Ada banyak wilayah abu-abu di tengah masyarakat kita dan kita harus pandai-pandai memposisikan diri tetapi tanpa kehilangan prinsip. Ya, tanpa kehilangan ketegasan dalam memegang prinsip. Itu yang penting. Nah, jadi ini memberikan kaidah yang cukup luas ya supaya kita bisa mengayomi mad'u orang-orang yang didakwahi kita, tidak mempersulit mereka, kemudian juga tidak membuat mereka lari dari kita, dan tanpa kita juga sebagai dai tidak keluar dari prinsip-prinsip ketegasan dalam agama. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada sesi siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bri. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu. Materinya cukup lengkap. Ini 6 SKS ya. Dipadatkan di semester pendek. Waktu masih ada 40 menit. Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan 1. Tadi 2, 3, 4. 5. Sekaligus saja Ustaz ya. Karena Ustaz Fahmi sampai jam 3. Oke, sampai jam 3 karena Ustaz Fahmi harus ke bandara. Baik, dipersilahkan Pak, perkenalkan nama dan asal Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Salim yang kami hormati, Pak Ustaz, perkenalkan saya Salman Ansori dari Kaltim. Perihal dakwah yang tadi disebutkan, ini ada satu fenomena di tempat kami di Samarinda khususnya, bahwa untuk masyarakat kita itu sepertinya kalau mengenal dakwah kita dengan embel-embel nama Muhammad ya, itu seakan-akan sudah memblokir diri terlebih dahulu. Ya, sehingga ada beberapa masjid yang dikelola oleh orang-orang kita itu memang sengaja tidak dinamai masjidnya dengan label Muhammadiyah, termasuk juga dengan kajiannya. Harapannya supaya menarik masa. Ya. Dan itu alhamdulillah cukup berhasil. Namun kebanyakan seperti itu, apalagi di kalangan anak muda. Jadi ada tren kalau di tempat kami itu yang lebih disukai itu adalah model yang ada hapsinya, ada sholawatannya, gitu ya. Nah, sedangkan di Muhammadiyah tidak ada seperti itu. Nah, mungkin itu juga fenomena yang harus kita tindak lanjuti. Sehingga yang terjadi hari ini bahwa setiap pengajian tempatnya berbeda-beda, harinya berbeda-beda, jamaahnya sama. Ya, itu kondisi real yang ada di tempat kami. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan dakwah itu harus yang efektif memang harus dimulai dari keluarga kita. Jadi bagaimana dengan keluarga yang sudah kita ajak tapi kemudian ya tidak sesuai harapan kita. Itu juga perlu ditindaklanjuti karena dari beberapa kasus sampai kemarin difilmkan di judulnya Siksa Neraka. Itu profil keluarga daripada seorang ustadz. Nah, ini kan berarti kondisi ini realitas ya terjadi di masyarakat kita. Nah, ini untuk antisipasi ke depan bagaimana seharusnya keluarga mubalik ini untuk ya istilahnya bisa mengkondisikan terlebih dahulu keluarganya sebelum dakwahnya ke luar. Dan terakhir ini berkaitan keluarga juga, bagaimana Ustaz kalau seandainya pasca pengajian atau di sela-sela pengajian ada jamaah yang kemudian mengeluh dan sebagainya, lalu kemudian sampai kemudian ada yang menawarkan diri untuk diperistri lagi, bagaimana?
Boleh saya tahu. Karena apa ya? Ustaz Salim ini kan Ustaz yang terkenal, sering diundang di TV. Modus ya, modus. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Lanjut, silakan Pak. Tolong dipegang. Sama ini dipegang. Dipegang mic-nya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Jamal Situmorang dari PWM Sumatera Utara. Pertanyaannya Ustadz, sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan ya. Sudah banyak Ustadz saya tanya. Dulu saya ada ikut lembaga dakwah khusus di Kabupaten Karo, tepatnya di Desa Penantin. Saya di sana diutus bukan dari Muhammadiyah, tapi dari LSDI, Lembaga Sosial Dakwah Islam. Nah, di situ saya temukan, pas berdakwah di situ saya temukan ada sepasang suami istri. Istrinya ini suaminya Muslim, tapi dia mualaf itu. Dia nggak mau bekerja selain jadi tukang jagal babi. Itu dia tukang jagal babi. Curhatlah ini istrinya kepada saya. Mana itu Ustaz, katanya, suami saya tukang jagal babi. Allah. Pokoknya kalau dia pekerjaan itu tidak bekerja penjagalan, maka dia tidak mau kerja. Dia hanya mau bekerja tentang itu. Dia sebut seperti itu. Kemudian saya bilang kepadanya, udah coba ancam cerai, saya bilang Ustaz. Saya bilang saya ancam cerai, udah saya buat kayak gitu Ustaz, kata. Jadi solusinya saya jadi bingung Ustaz, kan gitu kan. Apalagi minim usul fikih kan seperti ya. Akhirnya saya memutuskan ya udah, nanti kalau dia datang ke rumah kan nggak mungkin saya suruh udah ceraikan saja gitu Ustaz ya. Akhirnya habis rumah tangga orang kan gitu ya. Saya bilang setiap dia datang ke rumah udah sama saja, pokoknya dia kalau datang ke rumah disama, seperti itu saya bilang Ustaz. Dan itu saya tanya kemana-mana, Ustaz-Ustaz kita di Muhammadiyah di Medan, cuman ketawa aja dia. Oke gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua Ustaz, dalam dakwah ini kita kan mengenai tentang mubalik ini ya, mubaligo. Kadang kita ini cenderung karena tentang amplop itu tadi kan. Amplopnya sedikit, akhirnya dioper sama orang karena ada yang nelpon dia. Kemudian di situ tahu dia amplopnya banyak, saya kosong abang dah, seperti itu kan. Akhirnya dioper yang sekitar tadi sama orang lain dan dia mengisi punya abang dadanya itu tadi gitu kan. Bagaimana kita menyikapi ini? Kemudian ada juga kadang berbohong, kosong Adinda gitu kan. Ya saya kosong, tapi dia untuk membantu ustadz yang lain gitu. Dikasih sama ustadz yang lain karena dia tahu ada ustadz yang kosong. Dia berbohong tentang itu. Nah bagaimana kita menyikapinya seperti itu? Apakah itu termasuk dosa atau tidak? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Langsung. Berikutnya, monggo Pak. Ya. Ke depan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa, utusan dari Masjid Tabligh PWM Sumsel. To the point. Salah satu bentuk dakwah bilisan itu antara lain ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran yang kita sudah sama-sama paham. Antara lain kaulan balighun, kaulan layyinan, kaulan maysuro, kaulan sadidan, Kaulan kariman, kaulan thaqilan, dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya Ustadz, kalau ini kita tarik dalam konteks sekarang,
uslub dakwah begitu ya, metode dan strateginya. Itu kira-kira aplikasinya secara konkret, contoh-contohnya seperti apa? Contoh-contohnya begitu seperti itu. Baik. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita tarik ke dalam dakwah digital, yang kaulan tadi ada 5 atau 6 tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yang keempat. Ada yang sebelah sana. Tadi saya tunjuk, monggo. Agak maju Pak. Sekalian Pak, maju Pak. Maju kemari Pak, biar kelihatan. Ya. Oke. Ininya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masudi dari Cilegon, perwakilan dari PWM Bakti. Ini Ustaz, tadi kan di awal diterangkan ada bermacam-macam istilah dakwah. Kita ingin tahu konkretnya seperti apa dan pemakaiannya bagaimana. Jadi dakwah, tabligh, mau'idhah hasanah, wajadilhum billati ya ahsan dan seterusnya, istilah-istilah yang ada di Al-Qur'an. Jadi kita ingin pencerahannya, penjelasan konkretnya dan contoh-contohnya, penerapannya dari istilah-istilah itu. Terima kasih. Baik. Ini Ustadz, sebenarnya saya juga sama minta, tadi kan ada cara atau pendekatan. Nama saya Yusuf Barokah dari Sumsel. Sama saya juga meminta cara atau pendekatan, tapi khusus kasus karena saya pernah masuk grup Facebook. Karena saya ikut itu karena saya kira itu tulisannya kan grup mubalik atau majelis tabligh wilayah atau ini se-Indonesia. Jadi saya masuk ke situ. Tapi pas saya masuk di situ banyak sekali postingannya itu yang tajam-tajam, Ustaz. Nah, ketika akhirnya saya membuat pertanyaan seperti itu. Ini grup mubalik atau tabligh Muhammadiyah tapi kok isinya tajam-tajam sekali. Nah, grup Muhammadiyah saya bilang. Akhirnya saya dibalas begini, Ustaz. Muhammadiyah Islam bukan begitu. Nah, maksud saya itu gimana menghadapi saudara-saudara kita yang mulutnya tajam sekali ini. Jadi karena saya masih muda, saya langsung left group, Ustaz. Saya tidak punya caranya gimana ini jawabnya kan. Mau pakai kaulan kariman, kaulan saya nggak tahu. Saya mohon pencerahan. Mungkin Ustaz pernah ada ini pengalaman gitu aja. Terima kasih. Penanya dengan beberapa itu. Baik. Ibu-ibu nggak ada yang tanya ya? Iya, sudah diwakili tadi pertanyaan pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama dari Kaltim ya, PWM Kaltim. Dakwah kita sebisa mungkin memang sebaiknya merangkul. Dalam pengertian apa? Tidak harus kita menggunakan embel-embel. Kecuali di wilayah yang memang sudah ramai jamaahnya, memang anggota Muhammadiyah di situ cukup banyak gitu ya. Pun yang cukup banyak sebenarnya kita juga harus menjangkau sebanyak mungkin ya di luar anggota Muhammadiyah. Misalnya yang belum berafiliasi kepada ormas. Ini kan banyak nih Pak, floating mass, massa mengambang di Indonesia yang tidak berafiliasi kepada ormas dan merujuk dalam masalah keagamaan fatwanya itu tidak merujuk fatwa ormas, tapi fatwa ustadz. Siapa ustadz yang viral? Nah itulah yang dirujuknya sama dia, ya kan? Dia lebih percayanya fatwanya UAS, fatwanya Ustadz Ali Dayat, ya atau fatwa siapa lagi kan? Khalid Basalamah gitu ya. Yazid Jawas tadi disebut dia pagi-pagi tadi. Ampun dah. Iya. Nah itu banyak yang seperti itu. Dan masa yang cukup banyak di perkotaan atau pedesaan yang
di-grab dalam tanda petik oleh ustadz-ustadz salafi, itu kan memang yang tidak berafiliasi pada ormas. Karena misalnya kelompok salafi ini kan menyatakan dakwahnya itu bukan dakwah, kami ini bukan ormas gitu ya. Gerakan salafiyah itu bukan ormas, bukan yayasan, tapi dia adalah sebagai sebuah gerakan dakwah ya. Nah, itu ternyata memang lebih efektif, lebih bisa menggrab banyak orang kalau kita tanpa embel-embel. Baik, contoh misalnya seperti Masjid Jogokarian di sini di Jogja ya. Itu jelas itu Masjid Muhammadiyah. Pengurusnya semua orang Muhammadiyah. Ya. Ketua takmirnya itu ketua ranting Muhammadiyah di situ. Ya. Tapi dalam setiap kegiatannya tidak pernah menonjolkan simbol-simbol Muhammadiyah. Tapi dakwah Muhammadiyah memang masuk ke situ. Sudah menjadi struktur di dalam dakwah majelis masjid itu gitu ya. Ya mulai dari ubudiyahnya aja udah jelas ya. Dari tata cara ibadahnya, kemudian juga diksi-diksi yang disampaikan dalam dakwah-dakwahnya, tablik-tabliknya itu sudah mencerminkan Muhammadiyah. Semua orang kalau ditanya Masjid Jogokarian itu pengamalannya apa, semua pasti bilang Muhammadiyah. Ya, tapi itu bisa menjangkau lebih banyak orang yang tadinya mungkin warga yang tercatat sebagai anggota majelis itu paling berapa persen? Mungkin 20%, mungkin 30%, mungkin 50%. Nah, sisanya itu kan yang tidak berafiliasi kepada ormas manapun. Atau mungkin juga menjangkau misalnya masyarakat NU yang kultural misalnya, kalau ya tertarik dengan kegiatan-kegiatan di situ kan mungkin bisa terjadi. Orang tuanya mungkin bisa dikatakan mungkin kultur NU, tapi anaknya ini kan lebih modern ya, lebih bisa bergaul dengan banyak kalangan sehingga bisa tergrab masuk ke situ. Nah itulah, itu pentingnya kita. Tapi bukan berarti tidak penting simbol-simbol warna, penting sebagai syiar organisasi ya, syiar dakwah itu boleh, bahkan penting gitu ya. Tapi untuk kemaslahatan dakwah yang lebih besar, saya kira itu juga perlu dijadikan sebagai salah satu pendekatan, uslub. Nah, bagaimana kalau misalnya pengajian Muhammadiyah pakai selawatan? Ya nggak masalah, ya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah di banyak daerah, saya perhatikan itu di PDM, PCM mana itu, ya itu juga diajarkan, misalnya ekstrakurikulernya marawis, ya ada hadroh itu, biasa itu. Kenapa? Untuk menggrab masyarakat yang ada di sekitar yang mungkin kulturnya bukan Muhammadiyah. Dan itu biasa. Ya selama redaksi selawatnya itu atau selawatannya itu tidak berlebihan ya. Misalkan ya ada unsur-unsur seperti dalam selawat Barzanji atau apa gitu kan. Itu kan mungkin dinilai oleh kita Muhammadiyah itu berlebihan. Ya, atau selawat nariyah atau apa. Nah, kalau selawatan biasa, selawat asril atau selawat badar dan sebagainya itu kan itu umum lah, ya artinya bisa diterima juga di kalangan Muhammadiyah. Nah itu bagian dari apa? Dakwah kultural. Ya, saya kira itu. Kemudian keluarga, dakwah keluarga. Bagaimana di antara keluarga kita yang sudah kita dakwahi tapi belum mau untuk diajak. Jadi saya kira perlu kesabaran. Jadi seorang dai ketika menghadapi anggota keluarganya baik yang terdekat atau keluarga yang jauh belum mau diajak tapi kita sudah menyampaikan, itu kita jangan berkecil hati. Terus saja. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Ingat, itu ulang-ulangi ayat itu. Insya Allah kita optimis ya. Kemudian ayat yang menyatakan apa? Yahduna bi amrina lamma sabaru. Sabar aja. Ya. Pasti akan ada jalannya. Ada jalan ketika Allah akan membukakan pintu hidayah. Ya, petunjuknya. Yang ketiga, pasca pengajian ini bonus. Ya. Ya. Kalau mau ikut mazhabnya Buya Hamka boleh. Ya kan? Ya, Buya Hamka kan ditawari tuh sama orang Makassar malah. Waktu dia dakwah di Makassar. Astagfirullah kan. Itu ulama
Jarang loh ditawari poligami tapi dia istighfar. Itu jarang begitu. Biasanya apa? Alhamdulillah gitu kan. Ya Bu Nur ya. Bu Nur agak sepet juga mukanya. Apa namanya? Nah, itu bisa jadi. Ini seluruh teman saya ya, aktivis NU. Itu Ustadz Fahmi, itu salah satu mungkin ciri kewaliannya Buya Hamka itu. Dikasih nikmat sama Allah, dia bilang istighfar. Itu mungkin itu kewaliannya Buya Hamka itu yang nggak dimiliki oleh kiai NU gitu. Jadi saya kira harapan ataupun ekspektasi jamaah kepada seorang guru, apalagi di Lombok, ada yang dari NTB sini atau Banjar, Kalsel, nah itu kan melihat tuan guru itu kan sesuatu banget gitu. Kalau di Betawi, Jakarta ya, Jakarta yang dulu nih, bukan Jakarta yang sekarang, mu'alim, tuan guru kan ada begitu kan, istilah zaman dulu kan mu'alim ya. Itu juga sangat dihormati. Ya, di mana dia berdakwah, zaman dulu kan berdakwah ke Pak, nggak seperti sekarang. Dulu naik apa? Andong, naik Delman, jauh tuh. Dari Jakarta Barat ke Jatinegara itu jauh jatuhnya. Ya, itu bisa nginep dakwah itu dulu begitu. Jadi dari kampung ini satu kampung ke kampung yang lain di Jakarta, walaupun sekarang kita ngelihatnya dekat karena sarana transportasi udah maju. Zaman dulu itu masih susah. Jadi mau berdakwah Jatinegara, tinggalnya di mana? Di ujung apa tuh? Dekat Jakarta Utara, Cilincing misalnya. Itu kan jauh. Itu bisa nginep dia dakwah di situ. Ya, nginepnya sekalian pengajiannya di situ bikin 3 hari, 4 hari gitu kan. Nah itu biasanya banyak yang menawari. Ya, tuan guru, ya Lombok, ya Banjar gitu kan. Ya karena sudah kami anggap sebagai keluarga di sini kan. Kita ingin ngambil berkahnya gitu, ngambil ilmunya gitu ya, supaya dakwahnya juga bisa lebih diterima di masyarakat. Nah itu ya juga yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Jadi sanad poligami di Muhammadiyah itu sebenarnya kuat, ya sanadnya dari Kiai Ahmad Dahlan itu kuat sanadnya, karena poligami Kiai Ahmad Dahlan itu, ya. Justru sanadnya poligami di NU itu lemah. Karena Hasyim Asy'ari tidak poligami. Iya, sampai meninggal nggak poligami itu Hasyim Asy'ari. Tapi kalau Kiai Ahmad Dahlan, sahih sanadnya poligami. Ada bukti sejarahnya, saksi sejarahnya. Tapi nggak tahu kenapa sekarang itu Aisyah ini kok ya anti sekali itu. Ya, saya nggak mau nengok sana ya, takut diplototin. Ya, betul. Ada trauma, latar belakang keluarga. Sakit karena perlakuan. Ya karena ibu dan ayahnya cerai. Hamka itu ibu dan ayahnya cerai. Kalau ayahnya Hamka itu poligami. Ya sama dengan kiai-kiai ulama-ulama syekh zaman dulu semua poligami. Jadi karena ada latar belakang sejarah itu, maka Buya Hamka kurang pas dengan poligami itu ya. Jadi tolong dipahami juga itu. Nah itu jadi poin mendukung antum itu. Jadi kalau dibilang itu ikut Hamka, nah, kata istrinya, kamu Ustadz Muhammadiyah jangan poligami, itu ikut Hamka dong. Ya ceritakan, Hamka itu bukan menolak poligami, tapi karena ada asbabul wurudnya. Langsung dari Ibu Aisyah lagi dapat. Diperkuat ya, gitu. Luar biasa. Hah? Kalau saya mazhabnya takdir. Kalau takdir Allah menentukan saya poligami, saya jalani. Kalau takdir Allah bilang tidak, ya tidak. Saya ikut takdir aja. Gampang. Ya, baik. Kenapa? Oh iya, nanti dipotong ya. Nanti dipotong itu videonya. Kasus mu'alaf. Nah, ini jagal babi.
Saya kemarin belum lama dari Medan. Jadi dikasih jalan, bukan kesasar, mungkin dia mau cari jalan pintas sama supirnya ini. Dikasih jalan lewat pasar, orang jualan babi sama anjing di situ. Aduh, muntah-muntah saya. Kiri kanan orang jual kepala babi lah. Mual saya langsung. Aduh, gimana ini? Saya bilang. Rupanya banyak juga. Iya Ustaz, ini daerah mayoritas Kristen. Oh gitu. Jadi, nah saya baru tahu kalau ada jagal babi itu orang Muslim. Baru tahu nih kalau dari antum. Nah, Daerah terpencil itu Ustaz. Oh, daerah terpencil ya. Kalau di perkotaan mungkin nggak ada ya. Nah, daerah terpencil di Kalimantan juga ada. Di Bontang. Oh, jadi itu sudah menjadi mata pencarian. Mungkin karena demand-nya banyak, tinggi. Ya, permintaan kan ada hukum supply and demand kan. Demand-nya tinggi, maka supply-nya juga harus tinggi. Nah, maka di situ profesi ini sangat bonafit lah kira-kira begitu, atau diberi gaji bayar lebih tinggi daripada yang lain. Nah, saya kira itu tantangan para dai ya, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa itu adalah pekerjaan yang tidak halal ya, karena menyembelih hewan untuk dikonsumsi itu kan bagian dari ibadah. Ya, jadi nggak bisa kita mengatakan itu muamalah duniawi. Ya, kalau muamalah duniawi kita berhubungan dengan non Muslim, ya, jual beli, simpan pinjam atau apalah itu namanya, nah, itu masih boleh, masih bisa dibenarkan. Tapi kalau kita menyembelih hewan yang dikonsumsi oleh orang kafir itu saya kira kita semua sepakat di sini, ya, itu tidak dibenarkan, ya, karena zatnya haram babi itu, ya. Kalau ikhtilaf dalam dalam barang yang zatnya halal, kemudian kita boikot, lalu ada yang mendukung, nah itu kan ikhtilaf tuh. Cuma dia kagak etis saja, ya, sama nggak etisnya. Dengan paman dan keponakan itu tidak etis. Ya. Nah, jadi kalau ada yang begitu, itu kan hukumnya zatnya halal. Oke, itu ada perselisihan soal boikot. Tapi kalau ini zatnya sudah haram, lalu Anda tidak mengkonsumsi itu, tapi bekerja di sektor itu haram. Sama dengan hadis Nabi mengatakan tidak dibenarkan orang, ya, memakan harta uang dari apa? Dari perzinahan. Kan ada hadisnya itu. Kemudian uang dari riba itu kan tidak diterima sama Allah. Ya. Jadi ada sektor-sektor pekerjaan yang memang itu haram. Haramnya itu lidzatihi. Kenapa? Karena itu berkaitan erat dengan zat yang haram. Ya, perzinahan, prostitusi, harta riba, ya, termasuk babi, makanan konsumsi yang haram itu semua itu upah kita itu jadi haram, nggak boleh. Nah, itu harus dikasih pemahaman terus menerus, ya. Pendekatan dengan istri juga harus dikasih pemahaman, ya, terus diedukasi, ya. Saya kira itu nanti babnya yahdi bihi mayyasha wa yudhillu man yasha. Ujungnya kan ke sana. Ya. Ini mau dapat hidayah atau enggak itu kan kembali lagi kepada Allah gitu ya. Tapi kita tetap berusaha. Nah, bagaimana istrinya makan nafkah dari uang itu? Nah, ini yang mungkin agak riskan ya. Kita tidak bisa juga menghukumi kalau nafkah dari uang pekerjaan suami seperti itu, lalu kemudian kita hukumi haram total, ya, kecuali istrinya punya pekerjaan mandiri, keluarga dia bekerja sendiri, jualan gorengan, tapi kan tidak cukup menutupi kebutuhan keluarga sebulan, listriknya, pendidikan anaknya, makannya, semua kan pasti antara penghasilan suami dan istri pasti bergabung di situ.
Nah, di sini kita nggak bisa menghukumnya hitam putih, Pak. Selama dia belum bisa berubah, maka kita upayakan ya itu namanya berupaya taghyirul munkar, ya kan? Mengubah kemungkaran itu dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa itu dihajar atau istilahnya ditahdzir. Kalau ditahdzir juga nggak mempan, ya serahkan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya cara yang terbaik seperti itu ya. Kalau istrinya mau menuntut cerai, saya kira bisa kita benarkan karena itu berkaitan dengan nafkah dia. Oh, selama ini masa saya dinafkahi dengan uang haram kan begitu. Nah, itu boleh menuntut cerai. Caranya bagaimana menuntut cerai? Khulu. Istri bayar uang, sejumlah uang kepada suami, ya, itu namanya khulu, namanya gugat cerai, gitu. Wallahu a'lam. Kondisi pendakwa terpengaruh amplop apa berdusta atau bagaimana? Nah, itu kalau misalnya dia ingin memberikan kesempatan kepada juniornya atau temannya, ya kita sampaikan aja terus terang, ya. Saya siap, gitu kan. Tapi nanti ini saya yang isi, ya, nanti itu apa buat teman saya yang lain. Sebab begini, ada beberapa pendakwah ataupun apa namanya biasa khotib itu selalu apa namanya nitip, suka pesan ke saya, Ustadz kalau jadwalnya double Jumatan, tolong lempar ke saya. Nah, saya bingung juga ini. Apakah saya terima semua jadwal khutbah misalnya, iya kan? Terima 2 atau 3 nanti biar saya kasih ke yang lain gitu kan. Nah, atau ya karena saya sudah terisi jadwal satu, ya ngapain lagi terima lagi yang lain gitu kan. Nah, itu caranya bisa kita distribusikan dan kita fair aja kepada yang mengundang itu. Pak, mohon maaf ini saya terima ya, tapi nanti saya distribusikan ke kawan-kawan gitu, biar tidak mengecewakan, ya. Karena dia maunya kita, ya sudah. Nah, kalau Anda percayakan pada saya, ya saya percayakan pada orang, kan gitu. Nah, sementara kita sudah ada nih, saya maunya gitu ya. Ya makanya kita sekarang, terutama bagi yang senior-senior ya, kita perlu juga mendelegasikan, memberikan nama-nama ustadz-ustadz itu kepada masjid-masjid yang mengundang kita, yang biasa mengundang kita. Supaya apa? Mereka juga terbiasa. Supaya mereka tidak fanatik kepada satu ustadz gitu ya. Artinya kita berikan kepercayaan kepada teman kita. Yang jelas ketika kita berikan itu kepada teman kita, kita tahu kapasitasnya, kemampuannya, kan begitu. Keahliannya gitu. Jadi tidak juga terlalu mengecewakan pihak yang biasa mengundang kita. Oh kok ini jauh sekali kualitasnya gitu dengan ustadz ini gitu kan, yang direkomendasikan ya. Makanya kita pandai-pandai lah itu, ya. Saya kira itu. Kemudian, ayat-ayat tentang qaulan dalam Al-Quran itu kan memang cukup banyak bervariasi ya. Ada qaulan karima, itu konteks orang tua, ya. Wa qul lahuma qaulan karima. Kita dudukan dulu konteksnya. Untuk orang tua kita harus ucapkan kalimat kata-kata yang mulia, memuliakan mereka. Ya, itu qaulan karima buat orang tua. Qaulan layyina, konteksnya buat siapa? Penguasa yang zalim, yang jahat. Ya, kalau kita mengeluarkan kata kasar kepada dia, dia mungkin tidak balik mengucapkan kata kasar kepada kita, tapi dengan cara apa? Mengutus orang. Lu kasih racun makanannya. Hah? Atau ngutus bareskrim, lu cari kasusnya. Nah, atau diutus siapa? Deketin istrinya. Nah, itu kan repot nanti Pak. Kita mau diracun, istri kita mau dipengaruhi kan, kasus kita dicari-cari kan repot itu. Makanya qaulan layyina. Ya, tetap berdakwah. Makanya Al-Quran mengajarkan apa? Kita ini harus pandai-pandai memposisikan diri. Kalau menghadapi berhala yang sakti ya, berhala sakti atau penguasa yang zalim ini ya, sulit untuk ditumbangkan. Kita harus pandai-pandai
memposisikan diri. Tetap kita menyampaikan kebenaran, tetapi kata-kata yang kita ucapkan itu tidak menggores atau tidak menyinggung ya hati orang ini. Ya, maka cukup dengan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ya, itu kepada Firaun. Ya, Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, kan begitu. Nah, menariknya Al-Quran mengatakan bahwa orang yang zalim seperti itu la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, atau dalam ayat surat An-Nazi'at itu ada apa? La'allahu yatazakka. Ya kan? Ada tuh. Ya, supaya dia mau menyucikan hatinya. Jadi, kita memandang orang sejahat apapun, kita harus pandang dia dengan optimis. Orang itu insya Allah bisa akan berubah. Nah, makanya tetap harus masuk qaulan layyina, ya, ucapan yang lembut, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang lembut supaya masuk ke hati dia. Nggak berubah sekarang, mungkin nanti berubah setelah pensiun, mungkin nanti berubah setelah lengser, kan begitu, ya kan? Nggak berubah dia juga, mungkin anaknya yang meneruskan dia bisa berubah, kan begitu. Harus terus optimis, ya. Yang ketiga, ada istilah qaulan maisura. Itu surat Al-Isra, ya. Wa imma tu'ridhanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qaulan maisura. Ini ilustrasinya begini. Anda boleh mengalihkan, ya, menolak orang minta kepada Anda, minta sedekah kepada Anda boleh tu'ridhanna anhum. Boleh Anda tolak, tapi dengan cara yang halus. Ibtigha'a rahmatin min rabbika, karena untuk mengharapkan rahmat dari Tuhanmu. Kok bisa orang minta bersedekah? Kan itu kan turun rahmat. Kok bisa kita alihkan dia? Kita nggak pedulikan dia. Karena ada rahmat yang ingin kita cari yang lebih besar daripada permintaan dia. Ayat ini kemarin saya dari Qatar, ya, itu ternyata diucapkan oleh pemimpin tertinggi Hamas. Tahu Hamas? Nah, siapa? Ismail Haniyah. Dia bilang ada laftah Qur'aniyah, dan saya baru ngeh itu di situ. Ya, dia bawakan ayat itu yang tadi, qul lahum qawlan maisura, bahwa kalau Anda menginginkan pahala dari Allah yang lebih besar, tetapi Anda mengabaikan orang yang minta sedekah ini, ya, itu pahala apa? Pahala jihad misalnya. Jadi kita ingin mewakafkan harta terbaik kita untuk jihad fisabilillah, mendukung orang yang mustadafin, membela mereka, ya kan? Beri makan yang banyak. Sementara di tetangga kita ada yang membutuhkan. Anda boleh menyisihkan ini dulu. Kita lewatin dulu nih. Tetangga dekat kita lewat, kita pengen dapat yang lebih besar pahalanya. Tapi harus kita ganti dengan apa? Faqul lahum qawlan maisura. Ucapkanlah kepada orang yang Anda sisihkan, kira-kira nanti dulu nih. Ya, ente ntar aja belakangan. Ya, aneh mau prioritaskan yang ini dulu nih. Ya, tapi ucapkanlah perkataan yang mudah supaya tidak menyakiti hati dia, gitu ya. Nah itu konteks-konteksnya. Qaulan baligha saya kira juga kalau qaulan tsaqila itu untuk Al-Qur'an, ya. Ayatnya tentang qaulan tsaqila itu perkataan yang berat, ya. Qaulan baligha itu juga untuk Al-Qur'an, ya, yaitu apa namanya? Nilai perkataan. Bobotnya. Jadi ucapan yang berbobot balaghah, ya, yang memberikan pengaruh besar. Ya, itu ada istilah qaulan baligha. Ya, saya kira itu sesuai dengan konteksnya. Berikutnya istilah dakwah tadi, ya. Itu saya mengatakan klaster. Jadi diksi dakwah dalam Al-Quran itu klasternya ada yang menggunakan kata dakwah, ada yang menggunakan amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang menggunakan
mau'izah hasanah atau nasihat, ya. Ada yang menggunakan inzar, ya. Ada juga yang menggunakan apa tadi jidal dan sebagainya. Nah, itu termasuk model-model jenis-jenis dakwah. Ya, jenis-jenis dakwah itu ada yang berupa lisan, ya. Ada yang berupa nasihat. Jadi istilah-istilah itu memang memiliki satu substansi. Intinya mengajak orang, mengubah orang dari yang kurang baik menjadi lebih baik, gitu kan. Mengubah positioning orang dari yang tadinya menentang tauhid, menentang risalah Islam, lalu kemudian dia menerima Islam, kan begitu. Nah, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini untuk siapa? Untuk orang yang sudah beragama Islam. Kadang-kadang ada yang sudah beragama Islam tapi dia tidak memperhatikan batasan-batasan Allah. Ya, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar dia terjang. Nah, gitu kan. Orang Islam tapi masih molimo. Nah, ini itu caranya dengan apa? Pendekatannya amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Nah, kemudian kalau dengan non muslim berdialog, itu wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan hujah, dengan argumentasi yang lebih baik, ya. Terakhir dari Sumsel. Grup FB namanya tablik, membawa nama tablik, tapi kok isinya ya hujatan, kasar, ya, keras, ya. Nah, perlu tajam gitu ya. Nah, Anda perlu verifikasi apakah betul itu dibuat secara resmi oleh majelis tablik atau persyarikatan, atau memang dia dibuat oleh personal, anggota kah, atau simpatisan, atau jamaah majelis tablik. Kan kita nggak tahu. Siapapun orang bisa bikin grup FB, ya, kecuali akunnya official, ya. Kemudian grup Facebooknya pun itu ada adminnya, pengelolanya official. Nah, kalau saudara pengurus, ya, persyarikatan, pengurus majelis tablik bikin grup-grup di media sosial, itu harus Anda punya rules, punya aturan. Ada aturan tata tertib, itu harus Anda punya. Kalau memposting yang begini, isinya hujatan, makian, umpatan, tanpa ada solusi, kasih hukuman, tegur sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau nggak mau ini juga, keluarin dari grup, kan begitu. Nah, itu grup yang sehat. Tapi kalau semua bisa komentar, nggak ada wasit, nggak ada admin, semrawut, amburadul, ya, tawuran, ya, apa namanya, berantem di situ, walaupun berjarak fisik, tapi kan itu bikin apa ya, bising, ya, annoying, itu nggak enak. Kita bacanya aja udah malas gitu. Nah, jangan sampai begitu. Nah, ini grup-grup itu udah kategori sampah. Ya, sampah di media sosial itu banyak. Di antaranya model grup-grup kayak begitu. Ya. Kalau ingin grup-grup kita itu sehat, baik, itu harus ada aturan. Admin mengatur jalannya atau menjadi moderator bagi jalannya percakapan lalu lintas di dalam grup. Nah, itu harus ada adminnya. Siapa yang boleh memasukkan siapa yang boleh mengeluarkan siapa, itu admin. Jangan semua jadi admin. Ya. Ciri grup yang sampah, semua anggota jadi admin. Memasukkan siapa saja, man habba wa dabba, kata orang Arab. Ya. Ya. Orang pinggir jalan pun diangkutnya masuk grup kita itu. Orang nggak ngerti agama asal-asal, dimasukkannya situ. Nah, itu nggak benar, itu sampah namanya. Ya, kalau grup official kita mendiskusikan masalah, silahkan berdebat. Masalah nih, ada masalah, jadi perselisihan, perdebatan, silahkan debat. Bawa argumen, jangan caci maki, jangan asal fitnah, lalu hoax dan sebagainya, nggak boleh. Nah, kita sebagai apalagi pengurus atau bagian dari majelis di persyarikatan itu harus menertibkan jalannya ini semua, ya. Jadi harus ada penanggung jawabnya di situ. Saya kira itu.
Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, lantai 1 gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute sudah beres ya. Alhamdulillah sudah finishingnya, sudah selesai semua. Lantai 1 ini area parkir motor ya. Ada tempat terima tamu, ini rak Quran ya. Ini mihrab kita untuk sholat berjamaah kalau acara-acara. Ini aula. Area service. Sekarang area service, sound system, tempat wudhu, alhamdulillah. Kamar mandinya. Area kitchen untuk kamar guru ya, ruang service area. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, juga berkat bantuan sahabat-sahabat semua yang sudah ikut andil berwakaf, memberikan donasi terbaiknya untuk gedung Pusat Dakwah Al-Quran ini. Jadi kami laporkan ini sudah jadi dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan kemarin. Misalnya kemarin diskusi dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi rutin 2 pekanan setiap hari Sabtu siang, dan kita akan gaspol bulan Ramadan insya Allah dengan aneka program-program dan podcast pilihan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih, mohon dukungan dan supportnya terus. Lantai 2 juga kita akan ya, bangunan ini yang masih belum jadi ya, kita belum mulai finishingnya, dan di atasnya lagi ada lantai 3. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.